Pernahkah Anda merasa lelah dengan dunia yang seolah terus menuntut Anda menang, selalu benar, selalu tampil sempurna? Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, kita sering lupa bahwa ketenangan batin adalah harta yang paling berharga. Kita mengejar validasi, memaksakan diri untuk didengar, dan terkadang membiarkan ego menguasai hati. Namun jika kita menoleh sejenak, tersadar bahwa hidup tidak selalu soal menang atau kalah, maka kedewasaan mulai menampakkan wajahnya. Stoikisme mengajarkan kita bahwa bukan peristiwa di luar yang menentukan kesejahteraan, melainkan cara kita menanggapinya. Dalam diam, dalam pilihan untuk tidak membalas kemarahan, atau bahkan ketika kita menahan diri untuk tetap damai meski benar, disitulah kedewasaan sejati bersemayam. Dan ketenangan itu, meski tampak sederhana, adalah kemenangan yang tak ternilai. Ada satu pelajaran hidup yang sering datang terlambat, bahwa tidak semua konflik perlu dimenangkan. Dahulu saya menganggap setiap perbedaan pendapat sebagai sebuah medan perang, tempat harga diri harus dipertaruhkan. Jika saya benar, maka saya harus membuktikannya, dan pihak lain harus mengaku salah, seolah itu adalah satu-satunya akhir yang sah. Namun kehidupan perlahan menunjukkan sesuatu yang lebih dewasa. Kemenangan sejati seringkali tidak hadir dalam bentuk sorak-sorai, melainkan dalam sikap diam yang terjaga. Mengalah bukan berarti saya tidak mampu berargumen. Bukan pula pertanda bahwa saya tidak memiliki pendirian. Mengalah hanyalah pilihan untuk tidak membiarkan ego mengambil kendali atas kemanusiaan saya. Dunia modern mendorong kita untuk selalu terlihat kuat, pintar, dan tak terkalahkan. Semua hal berlomba untuk diperlihatkan. Siapa yang lebih benar, lebih unggul, lebih mengetahui. Kita terpancing untuk berkata, "Aku tahu lebih baik darimu," meski hati kita lelah oleh perang yang tak pernah selesai. Namun kedewasaan datang bersama kesadaran bahwa memaksakan kemenangan tidak selalu memberi manfaat. Ada pertempuran yang ketika dimenangkan justru membuat kita kehilangan nilai yang jauh lebih penting. Kedamaian batin, hubungan yang baik, dan rasa hormat kepada diri sendiri. Untuk apa menghabiskan energi memperdebatkan hal yang tidak mengubah apapun selain suasana hati? Untuk apa membuktikan kebenaran kepada seseorang yang belum siap menerima kenyataan? Saya kini mengerti bahwa mengalah adalah bentuk kecerdasan emosional. Ia membutuhkan kekuatan yang tidak terlihat, kekuatan untuk menahan diri, untuk menimbang akibat sebelum bertindak, untuk menerima bahwa validasi tidak selalu datang dari luar. Ketika saya memilih diam dalam situasi yang memancing amarah, bukan karena saya lemah, tetapi karena saya memilih menjadi damai. Saya mengalah pada situasi, namun tidak menyerah pada prinsip. Kedewasaan bukan hanya tentang mengetahui apa yang benar, tetapi juga memilih kapan kebenaran itu perlu diucapkan. Ada waktunya untuk berbicara, dan ada waktunya untuk berhenti. Ada momen di mana membiarkan orang lain merasa menang adalah bentuk kebijaksanaan tertinggi. Dan ketika saya memilih jalan itu, saya menyadari satu hal. Saya tidak kehilangan apapun. Justru saya mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar, ketenangan dan kendali atas diri sendiri. Pada akhirnya, saya tidak lagi tertarik untuk memenangkan setiap perdebatan. Saya hanya ingin memenangkan kedamaian dalam diri saya. Karena kedewasaan mengajarkan, mengalah bukan berarti kalah. Mengalah adalah tanda bahwa saya telah memahami apa yang benar-benar layak diperjuangkan. Di tengah derasnya arus kehidupan modern, saya menyadari bahwa emosi menjadi sesuatu yang mudah terpicu. Dunia bergerak terlalu cepat, dan kita dipaksa untuk ikut berlari tanpa sempat benar-benar bernapas. Notifikasi berdatangan tanpa henti, tuntutan pekerjaan meningkat, harapan sosial bertumpuk, ditambah ekspektasi diri yang seringkali tidak realistis. Dalam kondisi seperti ini, rasa lelah seringkali berubah menjadi amarah, kekecewaan menjelma menjadi sinisme, dan hal kecil sekalipun dapat memicu ledakan emosi yang tidak proporsional. Namun kedewasaan mengajarkan saya untuk tidak membiarkan diri hanyut dalam arus reaktivitas tersebut. Saya belajar bahwa mengontrol emosi bukan berarti mematikan perasaan, melainkan memahami kapan dan bagaimana perasaan itu layak diekspresikan. Saya mulai mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri. Apakah kemarahan ini akan membantu menyelesaikan masalah atau justru memperburuk keadaan?
Apakah kata-kata yang ingin saya ucapkan ini akan menjadi jembatan, atau malah berubah menjadi senjata yang melukai? Karena pada kenyataannya, emosi yang diucapkan secara tidak terkontrol dapat menciptakan luka yang lama mengeringnya. Saya pernah menyesali kalimat yang keluar begitu saja. Padahal maksud saya bukan demikian. Kata yang sudah terucap tidak dapat ditarik kembali. Dari pengalaman-pengalaman itulah saya belajar bahwa kesabaran bukan lagi sekadar sikap baik, melainkan sebuah kemampuan bertahan hidup di dunia yang penuh tekanan ini. Saya juga menyadari bahwa jeda adalah bentuk kecerdasan emosional. 1 detik untuk menarik napas dapat menyelamatkan seseorang dari penyesalan panjang. Menunda reaksi adalah langkah kecil yang seringkali menghasilkan dampak besar. Ketika saya memberi waktu pada diri sendiri untuk tenang, saya bisa menilai situasi dengan lebih rasional, melihat dari perspektif yang lebih luas, dan memilih respons yang tidak mengorbankan keamanan batin saya. Mengontrol emosi bukan berarti saya selalu terlihat kuat. Ada hari di mana saya lelah, rapuh, dan hampir menyerah. Namun kedewasaan membuat saya paham bahwa tidak semua kerapuhan layak dipamerkan dan tidak semua rasa marah pantas diluapkan. Saya belajar berbicara pada diri sendiri sebelum berbicara pada dunia. Di sisi lain, saya mengerti bahwa setiap orang yang saya temui pun membawa beban yang tidak saya ketahui. Mereka mungkin tengah berjuang di dalam senyuman yang mereka tampilkan. Maka ketika saya memilih untuk tidak memarahi, tidak menuntut, tidak berteriak, saya bukan hanya melindungi diri, tetapi juga menjaga hubungan dan menghormati kemanusiaan yang kita bagi bersama. Pada akhirnya, mengendalikan emosi adalah bentuk kedewasaan yang paling nyata. Bukan karena saya tidak bisa marah, tetapi karena saya memilih kapan marah itu layak dikeluarkan. Bukan karena saya menahan diri dari kebenaran, tetapi karena saya menghargai kedamaian yang lebih besar daripada sekadar pembalasan sesaat. Saya tidak lagi ingin menjadi orang yang mudah tersulut. Saya ingin menjadi seseorang yang mampu tetap jernih di tengah badai, karena disitulah letak kekuatan sejati. Ada masa ketika saya merasa bahwa pendapat sayalah yang paling benar. Saya menganggap apa yang saya lihat adalah satu-satunya kenyataan yang valid. Namun seiring waktu, kehidupan menunjukkan fakta yang jauh lebih rumit. Setiap manusia membawa kisahnya masing-masing, dan apa yang tampak di permukaan hanyalah selembar tipis dari keseluruhan realitas yang mereka jalani. Kedewasaan mengajarkan bahwa memahami orang lain bukan sekadar mendengar kata-kata mereka, tetapi mencoba mengerti dunia yang mereka lihat. Setiap keputusan, setiap sikap, setiap emosi, semua terbentuk dari pengalaman yang tidak selalu saya pahami. Seringkali seseorang terlihat keras bukan karena ia benar-benar kuat, melainkan karena ia terlalu sering terluka dan tidak ingin jatuh lagi. Ada yang tampak tidak peduli, padahal di baliknya ada ketakutan untuk kembali kecewa. Ada yang terlihat mudah tersinggung karena ia menyimpan kecemasan yang bahkan tak mampu ia jelaskan pada dirinya sendiri. Dalam kehidupan modern yang serba cepat ini, kita sering lupa memberi ruang untuk memahami. Kita ingin dimengerti, namun enggan melakukan hal yang sama untuk orang lain. Kita cepat menghakimi, padahal kita terlambat untuk bertanya. Kita berpegang pada asumsi yang kita bangun sendiri, lalu menyimpulkan sesuatu sebelum sempat melihat gambaran yang lengkap. Saya belajar untuk berhenti sejenak sebelum menilai seseorang. Saya mencoba berkata pada diri sendiri, barangkali ia sedang melalui hari yang berat, atau mungkin ia menanggung sesuatu yang tidak terlihat. Kalimat-kalimat sederhana itu perlahan mengubah cara saya merespons banyak hal. Saya mulai menyadari bahwa empati bukan sekadar perasaan kasihan, melainkan upaya tulus untuk menghargai realitas yang tidak saya alami. Memahami perspektif orang lain bukan berarti saya selalu setuju dengan mereka, tetapi saya mengakui bahwa apa yang mereka rasakan adalah nyata dari sudut pandang mereka. Dan itu saja sudah cukup untuk layak dipertimbangkan. Dengan pemahaman itu, konflik yang dulu mudah membara kini lebih sering padam sebelum sempat meledak. Saya menjadi lebih tenang karena saya tidak lagi merasa harus memaksa dunia berjalan sesuai keinginan saya. Kedewasaan adalah saat saya menyadari bahwa hubungan manusia tidak dibangun dari siapa yang benar atau salah, melainkan dari kemampuan saling mendengarkan dan menghormati. Ketika saya membuka hati untuk memahami orang lain, saya bukan hanya belajar tentang mereka, saya juga belajar tentang diri saya sendiri.
Saya belajar bahwa dunia ini jauh lebih luas dari sudut pandang yang saya miliki. Pada akhirnya, memahami perspektif orang lain adalah bentuk kedamaian yang paling manusiawi. Ia menyatukan, bukan memisahkan. Ia menenangkan, bukan mengobarkan. Dan ketika saya memilih untuk memahami daripada menghakimi, saya sadar bahwa kedewasaan bukan tentang kemenangan dalam perdebatan, melainkan tentang kemampuan untuk menjaga hubungan tetap utuh meski perbedaan selalu ada. Empati adalah jembatan yang menjadikan hidup lebih layak dijalani bersama. Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, saya menyadari bahwa ruang maya telah menjadi medan baru untuk perselisihan. Semua orang bisa berbicara, semua orang bisa mengomentari, dan semua orang bisa menghakimi tanpa perlu berhadapan langsung dengan konsekuensinya. Kata-kata yang diucapkan melalui layar seringkali lebih tajam daripada kata yang terucap secara langsung. Di balik anonimitas dan jarak, amarah dilepaskan tanpa kendali, seolah manusia lupa bahwa lawan bicara mereka masihlah seorang manusia yang memiliki hati dan luka. Saya pun pernah terjebak dalam situasi itu. Ketika komentar pedas ditujukan kepada saya, respons pertama yang muncul adalah keinginan untuk membalas, untuk mempertahankan harga diri yang seolah diruntuhkan oleh kata-kata orang asing. Ego berteriak menuntut pembuktian bahwa saya tidak layak diperlakukan demikian. Namun dengan berjalannya waktu, saya belajar bahwa membalas kebencian di dunia maya tidak akan pernah membawa kemenangan. Ia hanya menambah rantai kebencian yang semakin panjang, tanpa ujung dan tanpa manfaat. Kedewasaan adalah ketika saya berhenti mempertanyakan mengapa seseorang begitu mudah melontarkan hinaan dan mulai memahami bahwa seringkali komentar penuh kebencian datang dari hati yang penuh luka. Ada orang yang melampiaskan rasa sakit dengan cara menyakiti orang lain. Ada yang merasa dirinya tidak cukup berharga sehingga merendahkan orang lain menjadi cara tercepat untuk merasa lebih baik. Menyadari hal itu bukan berarti saya menyetujui tindakan mereka, tetapi saya memilih untuk tidak membiarkan diri saya jatuh ke dalam jurang yang sama. Saya belajar untuk tidak membalas bukan karena saya tidak mampu, bukan pula karena saya setuju dengan hinaan yang dilemparkan. Saya tidak membalas karena saya sadar bahwa ketenangan berpihak kepada mereka yang memilih bijak. Dunia maya tidak selalu memerlukan pendapat saya yang keras. Ada momen ketika berdiam diri merupakan bentuk perlawanan yang paling berkelas. Dengan tidak merespon, saya tidak memberi ruang bagi kebencian untuk tumbuh. Selain itu, saya mengingatkan diri bahwa identitas saya tidak ditentukan oleh penilaian orang asing. Saya tidak harus membuktikan siapa diri saya kepada mereka yang bahkan tidak mengenal saya secara utuh. Validasi sejati datang dari diri sendiri, bukan dari komentar yang terus bergulir di layar tanpa wajah. Menghindari konflik di dunia maya adalah bentuk perlindungan bagi diri saya sendiri. Setiap kata buruk yang tidak saya tanggapi adalah satu langkah maju menuju kedamaian batin. Saya memilih menjaga energi saya untuk hal-hal yang lebih penting, untuk percakapan yang membangun, untuk hubungan yang bernilai. Pada akhirnya saya mengerti bahwa kedewasaan bukan hanya terlihat dari apa yang kita lakukan, tetapi juga dari apa yang kita putuskan untuk tidak lakukan. Dan ketika saya memilih untuk tidak membalas kebencian di dunia maya, itu bukan tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa saya lebih menghargai ketenangan daripada kemenangan semu dalam perdebatan yang tak pernah akan selesai. Ada satu hal yang semakin saya pahami seiring bertambahnya usia, bahwa tidak semua hal layak diperjuangkan dengan seluruh tenaga dan emosi. Dahulu, saya beranggapan bahwa setiap kali saya benar, saya harus membela kebenaran itu sampai akhir. Saya merasa bahwa harga diri saya dipertaruhkan setiap kali saya tidak bersuara. Namun kehidupan modern, dengan segala tekanan dan kompleksitasnya, perlahan mengajarkan sesuatu yang lebih berharga. Kesehatan mental adalah prioritas yang tidak boleh dikorbankan hanya demi memenangkan sebuah argumen. Kita hidup dalam zaman ketika opini menjadi arena kompetisi. Semua orang ingin bersuara, semua ingin didengar, dan tidak sedikit yang ingin dianggap paling tahu. Perdebatan seringkali bukan lagi soal mencari solusi, tetapi tentang siapa yang berhasil membuat lawannya tampak lebih kecil. Di tengah iklim seperti ini, keinginan untuk selalu menang terasa begitu menggoda. Namun setelah beberapa kali mengalami benturan emosional yang melelahkan,
Saya menyadari bahwa kemenangan itu seringkali palsu, karena yang kalah justru adalah ketenangan hati saya sendiri. Saya mulai mengajukan pertanyaan pada diri, untuk apa saya bertengkar panjang hanya demi membuktikan bahwa saya benar? Apa gunanya jika kemenangan itu justru menyisakan rasa bersalah, kecewa, marah, dan lelah yang tidak segera hilang? Saya akhirnya memahami bahwa kesehatan mental saya jauh lebih berharga dibandingkan ego yang ingin selalu dipenuhi. Menjaga kesehatan mental bukan berarti saya memilih untuk diam dalam segala hal. Bukan pula berarti saya menyerah tanpa pendirian. Justru kedewasaan mengajarkan saya untuk memilih medan pertempuran dengan cermat. Ada situasi di mana saya perlu bersuara tegas, namun ada pula momen ketika saya harus menepi dan berkata dalam hati, biarkan saja, ini tidak layak merusak kedamaian saya. Saya belajar bahwa perlindungan terhadap diri sendiri adalah tanggung jawab yang tidak boleh saya abaikan. Setiap kali saya menolak masuk ke dalam konflik yang hanya menguras energi, saya sedang menjaga diri agar tetap waras di dunia yang seringkali membingungkan ini. Saya berhenti memaksakan orang lain untuk mengerti sudut pandang saya, karena saya sadar bahwa pemahaman tidak bisa dipaksa. Terkadang, diam adalah cara terbaik untuk menghormati diri sendiri. Kedewasaan menunjukkan bahwa tidak semua orang yang membantah kita perlu diluruskan. Ada yang berdebat bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk meraih kemenangan semu. Ada pula yang memaksakan pendapatnya karena tidak siap melihat sesuatu dari kacamata lain. Menghadapi mereka dengan keras hanya akan membentuk lingkaran perdebatan yang tak berkesudahan. Saya memilih menjaga kesehatan mental saya dengan cara membatasi reaksi terhadap hal-hal yang tidak memberi nilai bagi hidup saya. Saya mengutamakan kedamaian batin daripada pembuktian. Saya membiarkan keheningan menjadi jawaban ketika amarah menguasai keadaan. Saya belajar bahwa kadang kemenangan terbesar adalah ketika saya mampu menjaga diri tetap tenang di tengah provokasi dan tekanan. Pada akhirnya, saya ingin menjadi seseorang yang damai dalam dirinya sendiri. Karena kedamaian itu tidak dapat dibeli dengan kemenangan di medan argumen. Ia hanya bisa dicapai melalui kesadaran bahwa pikiran, hati, dan mental adalah bagian terpenting dalam hidup yang layak diperjuangkan. Dan jika harus memilih antara menang dalam perdebatan atau tetap menjaga kewarasan dan ketenangan jiwa, saya kini tahu jawaban yang jauh lebih bijaksana. Saya memilih kesehatan mental saya. Ada suatu fase dalam hidup di mana saya menjadikan penerimaan orang lain sebagai salah satu ukuran utama bagi kebahagiaan saya. Saya ingin disukai, ingin dihargai, ingin dipandang baik oleh setiap orang yang saya temui. Saya menghabiskan banyak waktu memikirkan bagaimana agar saya bisa menyenangkan semua pihak, bahkan terkadang sampai mengorbankan jati diri saya sendiri. Saya tidak ingin ada yang salah paham, tidak ingin ada yang kecewa, apalagi sampai membenci. Namun seiring bertumbuhnya pemahaman, saya mulai sadar bahwa keinginan tersebut adalah sebuah utopia yang melelahkan. Dunia ini luas, karakter manusia beragam, nilai yang dianut pun tidak sama. Bagaimana mungkin saya berharap semua orang akan menyukai saya? Bahkan kebenaran dan kebaikan yang saya perjuangkan pun tidak akan selalu diterima dengan hati lapang oleh setiap orang. Ada mereka yang menilai berdasarkan prasangka, ada yang tidak mampu melihat usaha, ada pula yang sekadar memiliki selera berbeda. Tidak semua pandangan buruk tentang saya lahir karena kesalahan yang saya lakukan. Terkadang mereka hanya mencerminkan apa yang sedang terjadi dalam hati mereka sendiri. Saya belajar bahwa menjadi dewasa berarti mampu menerima penolakan tanpa meruntuhkan rasa percaya diri. Kedewasaan adalah ketika saya tidak lagi merasa perlu menjelaskan setiap langkah yang saya ambil kepada mereka yang tidak berniat memahami. Ada keputusan yang hanya saya dan Tuhan yang mengerti alasannya. Ada keadaan yang tidak layak dijelaskan kepada orang yang hanya ingin menghakimi. Saya juga mulai memahami bahwa tidak disukai bukanlah sebuah kegagalan. Itu hanyalah bukti bahwa saya memiliki identitas, pendirian, serta batasan yang jelas. Ketika saya berhenti berusaha membentuk diri agar cocok dengan setiap ekspektasi, saya mulai menemukan siapa diri saya yang sesungguhnya. Saya mulai menghargai mereka yang tetap tinggal, bukan karena pura-pura menyetujui segala hal, tetapi karena mereka mampu menerima kekurangan saya dengan tulus. Dibutuhkan keberanian untuk tetap menjadi diri sendiri, meskipun itu berarti kehilangan sebagian orang.
Namun justru dalam kehilangan itulah saya menemukan kebebasan. Saya tidak lagi merasa wajib merespons opini negatif yang tidak berdasar. Saya tidak lagi merasa harus melawan semua kesalahpahaman. Saya memilih untuk menyelamatkan energi saya bagi mereka yang benar-benar menghargai keberadaan saya. Kedewasaan mengajarkan bahwa validasi terbaik datang dari dalam diri. Saya tidak perlu memaksa diri menjadi sempurna agar dianggap layak. Saya hanya perlu jujur pada diri sendiri dan bertanggung jawab terhadap pilihan hidup saya. Mereka yang mencintai saya akan bertahan. Mereka yang menjauhi saya bukan bagian dari perjalanan yang saya perlukan. Pada akhirnya saya menemukan ketenangan dalam sebuah kenyataan sederhana. Saya tidak diciptakan untuk menyenangkan semua orang. Saya diciptakan untuk menjalani hidup saya dengan sebaik-baiknya, dengan nilai yang saya yakini. Dan jika ada yang memilih tidak menyukai saya akan tetap melangkah. Karena kini saya tahu, menjadi damai dengan diri sendiri jauh lebih penting dibandingkan memaksa setiap orang untuk menerimanya. Dalam perjalanan menuju kedewasaan, saya menyadari satu hal penting, bahwa sebagian besar kelelahan yang saya rasakan bukan berasal dari beratnya masalah, melainkan dari bagaimana saya bereaksi terhadapnya. Ada masa ketika saya terlalu sering memperbesar kesulitan, hingga yang kecil tampak seolah bencana besar. Saya terjebak dalam drama emosional, memikirkan apa yang salah, siapa yang patut disalahkan, dan seberapa buruk keadaan yang saya hadapi. Namun seiring waktu, saya memahami bahwa fokus seperti itu tidak pernah membawa saya kemanapun, selain pada rasa frustrasi dan kepanikan yang tidak perlu. Kedewasaan mengajarkan saya untuk mengalihkan fokus dari masalah menuju solusi. Saya belajar bahwa setiap masalah, besar maupun kecil, selalu memiliki jalan keluar. Bahkan bila jalan itu tampak jauh atau samar, langkah pertama tetap harus diambil. Mengeluh tidak membantu, memperumit masalah hanya akan memperlambat langkah. Ketika saya mulai menenangkan pikiran dan mengurai situasi secara rasional, saya mampu melihat kejelasan yang sebelumnya tersembunyi di balik kekacauan emosi. Saya bertanya pada diri, apakah saya ingin terlihat menderita atau saya ingin mengejar perbaikan? Drama mungkin menarik simpati sesaat dari orang sekitar, tapi solusi memberi saya kekuatan untuk berdiri kembali. Saya berhenti mencari perhatian melalui kesulitan dan mulai mencari kemajuan melalui tindakan. Di dunia modern yang dipenuhi tekanan pekerjaan, masalah finansial, dan hubungan yang kompleks, saya melihat banyak orang, termasuk diri saya di masa lalu, terperangkap dalam fokus yang salah. Kita mudah terpancing untuk merekayasa masalah menjadi lebih rumit. Seolah dengan begitu kita membenarkan rasa lelah yang kita alami. Kita lupa bahwa ketenangan seringkali datang bukan dari menghindari masalah, tetapi dari keberanian untuk menyelesaikannya. Saya belajar berhenti menyalahkan keadaan atau orang lain. Menyalahkan tidak memperbaiki apapun. Drama hanya memakan waktu dan pikiran. Kini, saya berusaha menggantinya dengan pertanyaan yang lebih produktif. Apa yang dapat saya lakukan sekarang? Pertanyaan itu sederhana, namun mampu mengembalikan kendali atas hidup saya. Kedewasaan juga menyadarkan saya bahwa solusi tidak harus selalu sempurna. Kadang solusi hanya berarti mengambil langkah kecil untuk keluar dari lingkaran yang menyesakan. Tidak apa-apa berjalan pelan, yang penting saya terus bergerak. Setiap langkah menuju solusi adalah bukti bahwa saya memilih kekuatan dibanding pelarian. Dengan fokus pada solusi, saya bukan hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga menjaga hubungan tetap sehat. Saya tidak lagi menghabiskan waktu dengan pertengkaran yang tidak perlu ketika perbedaan pendapat muncul. Saya belajar mendengar, mencari titik temu, dan membangun jembatan. Saya ingin kedamaian, bukan kemenangan atas siapa yang paling benar dalam konflik. Pada akhirnya saya mengerti bahwa drama hanya memperpanjang penderitaan, sementara solusi menciptakan ruang bagi pertumbuhan. Kedewasaan berarti mengakui bahwa hidup memang tidak selalu mudah. Namun saya selalu memiliki pilihan bagaimana saya menyikapinya. Saya kini memilih untuk menjadi seseorang yang tidak terjebak dalam cerita rumit yang saya ciptakan sendiri, tetapi seseorang yang mencari kejelasan di tengah kekacauan. Karena dewasa bukan ketika saya bisa mengeluhkan banyak hal, melainkan ketika saya mampu memperbaiki satu hal, lalu hal berikutnya. Dan di setiap langkah itu,
saya menemukan versi diri saya yang lebih kuat dan lebih bijaksana dari sebelumnya. Ada saat-saat dalam hidup ketika saya sangat ingin berbicara. Ketika dada terasa penuh oleh emosi yang mendesak keluar, dan mulut seakan siap meluncurkan setiap kata yang mampu menembus pertahanan orang lain. Dalam kondisi itu, rasanya saya memiliki segala justifikasi untuk berbicara lantang karena saya merasa benar, tersakiti, atau tidak dihargai. Namun perlahan saya belajar bahwa keinginan untuk berbicara tidak selalu menjadi alasan yang tepat untuk benar-benar mengatakannya. Kedewasaan mengajarkan saya bahwa kata-kata memiliki kekuasaan yang tidak bisa diremehkan. Satu kalimat yang terucap di saat amarah dapat meninggalkan luka yang menetap di hati orang lain. Luka itu mungkin tidak terlihat, tetapi dampaknya bisa jauh lebih dalam dan bertahan lebih lama daripada yang saya bayangkan. Saya belajar bahwa kemampuan untuk memilih diam bukanlah bentuk kelemahan, melainkan kendali atas diri sendiri. Tidak mudah menahan diri ketika ego berteriak, "Buktikan kamu benar," atau ketika hati membisikkan, "Mereka harus merasakan apa yang kamu rasakan." Namun justru pada dilema itulah kematangan diuji. Apakah saya memilih memuaskan amarah sesaat atau menjaga hubungan yang mungkin tidak akan pernah pulih bila saya biarkan kata-kata mencederainya? Saya pernah berbicara terlalu cepat, mengucapkan hal-hal yang sebenarnya tidak saya maksudkan. Kata-kata itu keluar sebagai pelampiasan, bukan solusi. Dan penyesalan yang datang setelahnya justru jauh lebih menyakitkan. Dari pengalaman-pengalaman itulah saya mulai mengerti bahwa diam adalah cara kita menyelamatkan diri dari bencana yang kita ciptakan sendiri. Diam memberi ruang untuk berpikir. Diam memberi waktu bagi emosi untuk mereda. Diam memberi kesempatan bagi akal sehat untuk kembali mengambil kendali. Ketika saya memilih untuk diam pada momen yang mengguncangkan hati, bukan karena saya menyerah, tetapi karena saya sedang memutus rantai masalah yang seharusnya tidak berkembang lebih jauh. Saya mulai menerima bahwa tidak semua hal perlu dikomentari. Tidak semua provokasi perlu ditanggapi. Tidak semua opini pribadi pantas diperdebatkan. Kadang, lebih bijak untuk membiarkan kebisingan reda dengan sendirinya daripada ikut menambah gaduhnya suasana. Dalam diam, saya belajar menghargai kedamaian. Saya belajar bahwa orang yang berbicara dengan kesadaran penuh akan waktu, tempat, dan situasi justru lebih berwibawa daripada mereka yang selalu merasa perlu menyuarakan isi kepala mereka. Diam adalah bahasa dari jiwa yang telah melalui banyak pertempuran, namun kini memilih cara yang lebih damai untuk bertahan hidup. Pada akhirnya, saya menemukan bahwa memilih diam tidak selalu berarti saya kalah dalam argumen. Seringkali, itu justru bukti bahwa saya telah memenangkan peperangan terbesar, peperangan melawan ego sendiri. Saya memilih diam bukan karena saya tidak memiliki kata-kata, tetapi karena saya ingin memastikan bahwa ketika saya berbicara, kata-kata saya tidak meninggalkan luka, melainkan tanda bahwa saya menghormati orang lain dan diri saya sendiri. Kedewasaan bukan sekadar tentang menetapkan bahwa saya benar, melainkan tentang menyadari kapan kebenaran itu harus disampaikan dan kapan ia sebaiknya dibiarkan tak bersuara demi kedamaian yang jauh lebih berharga. Dalam perjalanan hidup ini, saya semakin mengerti bahwa setiap manusia memiliki ruang pribadi yang tidak boleh diterobos sembarangan, baik secara fisik, emosional, maupun mental. Batasan bukanlah tembok penghalang yang memisahkan kita, melainkan sebuah pagar pelindung yang menjaga kenyamanan, keamanan, dan martabat masing-masing individu. Dan kedewasaan adalah ketika saya menyadari bahwa batasan adalah sesuatu yang harus dihormati, baik batasan diri sendiri maupun batasan orang lain. Di masa lalu saya sering memaksa diri berada dalam situasi yang sebenarnya membuat saya tidak nyaman, hanya karena saya takut mengecewakan orang lain. Saya berkata ya pada terlalu banyak hal, menekan perasaan sendiri demi memenuhi ekspektasi sekitar. Saya merasa bahwa mengorbankan diri adalah wujud kebaikan. Namun seiring berjalannya waktu, saya menyadari kenyataan pahit. Mengabaikan batasan diri sendiri hanyalah jalan menuju kelelahan emosional dan kehilangan identitas. Saya juga pernah tanpa sadar melanggar batasan orang lain. Terkadang saya menuntut perhatian, penjelasan, atau bahkan kehadiran seseorang tanpa mempertimbangkan apa yang sedang mereka jalani.
Saya terlalu fokus pada apa yang saya inginkan, sampai saya lupa bahwa orang lain pun memiliki perasaan, masalah, dan keterbatasan mereka sendiri. Kini, saya belajar untuk menghormati perbedaan kapasitas setiap manusia. Ada yang cepat bersuara saat terluka, ada pula yang membutuhkan waktu untuk memahami rasa sakitnya sendiri. Ada yang senang berbagi kisah secara terbuka, ada pula yang memilih menyimpan ceritanya dengan rapat. Penghormatan pada batasan berarti memberikan ruang yang layak kepada setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri, bukan versi yang kita inginkan. Menghormati batasan diri sendiri juga mengajarkan saya untuk mengatakan tidak dengan tegas dan tanpa rasa bersalah. Sebab saya memahami bahwa menjaga diri adalah tanggung jawab pribadi. Saya tidak lagi memaksakan hadir dalam percakapan yang merendahkan, dalam lingkungan yang toksik, atau dalam hubungan yang mengabaikan perasaan saya. Saya berani mundur dari hal-hal yang merusak mentalitas saya. Meskipun terkadang itu berarti saya kehilangan sebagian orang di hidup saya. Saya juga belajar bahwa komunikasi adalah kunci utama dalam menjaga batasan tetap dihormati. Ketika saya menyampaikan apa yang saya rasa dan apa yang saya butuhkan, saya sedang membangun jembatan pemahaman. Dan ketika orang lain melakukan hal yang sama, saya menunjukkan kedewasaan dengan tidak menganggapnya sebagai penolakan, melainkan sebagai bentuk kejujuran yang patut diapresiasi. Batasan bukan tentang menjauh, melainkan tentang menjaga kualitas hubungan. Dengan batasan, kita tidak saling menguras, tetapi saling menguatkan. Kita tidak saling menuntut berlebihan, tetapi saling mendukung dengan sehat. Pada akhirnya, saya memahami bahwa mencintai diri sendiri dan menghormati orang lain bukan dua hal yang saling bertentangan. Keduanya berjalan berdampingan melalui penerimaan akan batasan masing-masing. Kedewasaan hadir ketika saya sadar bahwa saya tidak perlu memaksa siapapun, termasuk diri saya sendiri, untuk terus melampaui batas hanya demi memenuhi ekspektasi yang tidak pernah berhenti. Karena menjaga batasan adalah wujud bahwa saya memilih kedamaian, bukan hanya pada diri sendiri, tetapi juga dalam setiap hubungan yang ingin saya bangun dengan tulus dan penuh rasa hormat. Sepanjang perjalanan hidup, saya sering mengira bahwa damai adalah sesuatu yang datang dari luar, dari situasi yang ideal, dari orang-orang yang selalu sejalan dengan saya, atau dari kondisi yang sempurna. Saya mencari ketenangan dari pengakuan orang lain, dari kemenangan dalam perdebatan, dari pembenaran atas setiap usaha yang saya lakukan. Namun kenyataannya, kedamaian sejati tidak lahir dari luar. Ia lahir dari dalam diri sendiri. Dan baru ketika saya memahami ini, saya mulai benar-benar mengerti arti kedewasaan. Damai adalah hadiah yang bisa saya berikan pada diri sendiri. Bukan hadiah yang bisa dipaksakan oleh orang lain, dan bukan pula sesuatu yang bisa diperoleh melalui persetujuan publik. Ia adalah pilihan sadar. Pilihan untuk berhenti memaksa dunia mengikuti kehendak saya, untuk berhenti membiarkan amarah dan kekecewaan menguasai hari-hari saya, dan untuk mulai menata kembali energi saya agar fokus pada hal-hal yang membangun, bukan merusak. Dalam dunia modern yang serba cepat ini, damai menjadi barang langka. Setiap hari kita dihadapkan pada berita yang menyesakkan, perselisihan di media sosial, tekanan pekerjaan, serta ekspektasi sosial yang menumpuk. Mudah sekali untuk larut dalam kebisingan itu, hingga kita lupa bahwa ketenangan adalah hak yang bisa dipilih. Saya menyadari bahwa seringkali kita menciptakan masalah lebih besar daripada yang sebenarnya ada, karena kita terlalu terpaku pada hal-hal yang tidak layak diperjuangkan, atau pada orang-orang yang tidak pantas mendapatkan perhatian kita. Saya belajar untuk menaruh batasan pada diri sendiri, menolak terjebak dalam perdebatan yang tidak produktif, memilih mundur ketika konflik hanya akan menimbulkan luka, dan memberi ruang bagi diri sendiri untuk bernapas. Saya sadar bahwa tidak semua kebenaran harus diungkapkan, tidak semua perbedaan harus diperdebatkan, dan tidak semua luka orang lain harus saya tanggung. Dengan demikian, damai bukan hanya keadaan, tetapi juga bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri. Memberi diri sendiri ketenangan juga berarti menerima apa yang tidak bisa diubah. Ada orang yang tidak akan memahami saya. Ada situasi yang tidak akan berjalan sesuai harapan. Ada rasa sakit yang tidak bisa dihindari. Namun daripada terus melawan, saya belajar untuk menerima. Penerimaan ini bukanlah tanda menyerah, melainkan tanda kekuatan. Saya memilih untuk fokus pada apa yang bisa saya kendalikan,
reaksi saya, keputusan saya, dan sikap saya terhadap dunia. Damai yang saya ciptakan bagi diri sendiri juga berdampak pada orang lain. Ketika hati saya tenang, saya mampu menghadapi orang dengan lebih bijaksana, berbicara dengan penuh pertimbangan, dan menempatkan empati di atas ego. Damai menjadi sumber energi yang memungkinkan saya membangun hubungan yang sehat, produktif, dan penuh hormat. Pada akhirnya, kedewasaan adalah ketika saya menyadari bahwa ketenangan batin adalah hadiah paling berharga yang bisa saya miliki. Ia tidak tergantung pada persetujuan, pengakuan, atau kemenangan sesaat. Ia hadir ketika saya memilih untuk berhenti memaksakan dunia menjadi sesuai keinginan saya dan mulai merawat hati saya sendiri. Damai bukan tujuan yang datang begitu saja, tetapi hasil dari pilihan, sadar untuk menghormati diri, menghargai hidup, dan melangkah dengan bijaksana. Meski dunia di sekitar saya kadang tidak bersahabat, karena hanya dengan damai, saya benar-benar merasa utuh, bebas, dan mampu menghadapi hidup ini dengan ketenangan yang tulus dan abadi. Di arah baru, kami percaya setiap langkah kecil menuju kedamaian adalah pencapaian yang layak dirayakan. Jika Anda ingin belajar menghargai diri sendiri, memahami orang lain, dan menemukan ketenangan di tengah hiruk-pikuk dunia modern, maka bergabunglah bersama kami. Setiap video di channel ini dirancang untuk menjadi pengingat, motivator, dan teman perjalanan dalam hidup, bahwa kedewasaan bukan tentang selalu menang, melainkan tentang memilih damai, merawat hati, dan melangkah dengan bijaksana. Bersama arah baru, mari temukan kedamaian dalam diri dan bawa energi itu ke setiap aspek kehidupan Anda.